Tampaknya kasus penculikan anak tak berhenti pada kasus Malika Anastasia. Minggu pertama mengawali tahun 2023, tepatnya Senin 2 Januari 2023, kasus penculikan anak kembali terjadi di Cilegon, Banten. Kini korbannya adalah bocah berusia 3 tahun dengan inisial AS. Kedua orang tua AS mengetahui anaknya diduga tengah menjadi korban penculikan setelah pada Senin sore AS tak kunjung kembali ke rumahnya. Diketahui sebelumnya, AS bersama dengan kakaknya diajak oleh seorang pria berinisial HH yang diketahui belakangan masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua AS. Informasi yang kami dapatkan, jika kedua anak dari pasangan Aryansyah dan Nirayana ini diajak oleh HH untuk berbelanja di warung yang tak jauh dari rumahnya. Namun dari hasil rekaman CCTV, diketahui pergerakan jejak HH bersama dengan kedua bocah tersebut masuk ke dalam salah satu pusat perbelanjaan di daerah Cilegon. Namun naas, kala itu hanya sang kakak yang berhasil kembali ke rumah, sementara sang adik hingga saat ini belum kembali. Siapakah sebenarnya pria dengan inisial HH ini? Benarkah HH masih mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu orang tua bocah tersebut? Langkah kami langsung menuju ke kediaman orang tua AS yang berada di daerah Jombang Cemara, Cilegon, Banten. Kita akan menuju ke rumah orang tua korban penculikan bocah berusia 4 tahun di wilayah Cilegon, Banten yang menurut informasi sempat diculik beberapa waktu yang lalu. Kita akan lihat apakah ada perkembangan terbaru. Kita harapkannya sih ada titik terang ya keberadaan dari bocah berusia 4 tahun tersebut. Kita akan temukan faktanya. Segala upaya terus dilakukan oleh Aryansyah dan Nirayana untuk bisa bertemu kembali dengan sang anak. Mulai dari membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian hingga menempel selebaran informasi anak hilang pun dilakukan oleh keduanya. Dengan harapan, sang bocah kesayangan dapat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Langkah kami terus menelusuri lorong gang ini untuk bisa sampai di kediaman orang tua AS. Tak sulit untuk bisa mencapai kediaman orang tua AS yang berada di kawasan padat penduduk ini. Lalu bagaimana sebenarnya awal cerita perginya AS yang hingga saat ini belum kembali ke rumahnya? Di tengah kondisi kesedihan yang mendalam dan ditambah lagi dirinya yang harus merawat anak ketiganya yang masih bayi, Nirayana, sang ibu AS, membagikan kisahnya kepada kami. Oh, jadi awalnya itu kontaknya sama ibu langsung atau bapak? Sama ibu. Oh, sama ibu waktu itu. Terus gimana tuh Bu waktu itu ceritanya? Ngontaknya ngomong apa? Ya, waktu udah nyampe di belakang Materlana dia ngontak chat saya, abang udah nyampe di depan nih katanya, susul ya. Ya udah nanti aku nganterin Bian dulu di sekolah, yang tua sekolah tuh. Terus nganterin sekolah langsung menuju ke ini, nggak pulang dulu, langsung ke depan. Susul jemput dia. Lalu jemput ngobrol di jalan, sembari jalan ngobrol-ngobrol nyampe rumah. Suami lagi tidur. Tak bangunin, Pak, ada tamu. Bangun ngobrol ngopi bareng, sempat ngobrol-ngobrol sama suami. Maaf Bu, pelaku ini siapanya ibu? Saudara sih, saudara tiri ya dibilang, tapi jauh gitu. Tapi karena dia saudara kandung sama abang tiri saya, jadi tak anggap saudara lah gitu. Tapi jauh ya Bu ya? Jauh. Tak mengetahui anggota keluarganya sedang dalam ancaman, Nirayana pun tak curiga dengan kelakuan HH yang saat itu sudah berada di dalam rumahnya. Aryansyah pun tak menampik jika HH adalah orang yang saat ini masuk dalam buruan kepolisian daerah Lampung. Karena menurut informasi yang didapatkan Aryansyah, HH sering melakukan tindakan kriminal. Iya. Oke. Tapi anak-anak tuh nggak lama itu main, dia orang kan emang seharinya main keluar. Oh, jadi terus ibu ngobrol di sini? Enggak juga, saya, bang tidur aja dulu, saya mau masak, mau beli sayur dulu ya ke depan. Oke. Sering tak tinggalin ke depan, beli sayur, kita masak. Enggak sih, kalau ngobrol lama itu enggak, paling dia ngomong-ngomong sendiri, saya tanggapin, gitu doang. Tidur lagi, tapi kebanyakan tidur daripada ngobrol gitu. Oke, tidurnya di mana Bu? Di situ. Oh di situ, oke. Itu lama tuh di sini tuh Bu, waktu itu? Nyampe jam sebelum dia pergi membawa
anak keluar yang dari pagi sampai jam 4 sore lah dia lagi tidur itu. Berarti antara waktu itu apa kebangun atau memang pura-pura tidur? Pura-pura tidur kayaknya. Jadi pas saya keluar dia matanya ngintip melek sedikit gitu. Itu katanya kakak empit. Iya. Oke. katanya, Bang. Ibu terus itu kan keluar, Bu. Iya. Berarti posisi di rumah ini cuman ada Brian, Empit sama pelaku. Iya. Oke, terus habis itu, Bu? Ya, saya ngobrol sama tetangga ya. Ngobrolnya biasa, nggak ada firasat apa-apa. Si bayi rewel, kata tetangga tuh udah sana mandi Arminanya katanya. Pulang saya, udah mandi dulu ya. Mbak, pas masuk ke rumah udah nggak ada di orang tuh. Tapi kan paling ke warung lah jajan. Ternyata ke warung beneran atau enggak? Ya, enggak, saya tunggu-tunggu dulu tuh. Ada kali sejam setengah tuh. Saya kan anteng aja nggak kepikiran apa-apa. Mungkin mau di jalan-jalan mungkin. Karena pikir waktu itu ya sama saudara sendiri Iya. gitu ya, Bu ya. Terus setengah 6 dia pulang. Pelaku ini, Pak. Ngelakuin Kalau kriminal. keterangan keluarga. Jadi keterangan keluarga dari adik yang sekandung sama dia satu bapak ya, yang namanya Julian Sahlian. Katanya dia pernah maling mengambil motor yang satu kampung sama dia. Dibawa ke daerah Talang Padang, ke tempat Bang Lian saya ini tinggal. Nah, motornya ditinggal di situ, orangnya pergi entah kemana. Gitu. Jadi emang di daerah Lampungnya lagi dicari polisi. Oh gitu, Mbak. Iya.